Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1179, haruskah kita mengerjakan ulang? Akhirnya, Orvi pulih dari pingsannya. Tunggu, apa yang baru saja Anda katakan tentang perubahan saya? Petik 2. Rowan kemudian mengulangi kata-kata yang sama sekali lagi. Tentu saja, saya akan mengujinya untuk Anda jika Anda mengikuti arahan saya. Jika Anda ingin memikirkan solusi lain sendiri, saya akan menunggunya. Petik 2. Orvi ingin merenungkan kata-kata Rowan untuk melihat apakah itu layak. Namun, ada dua hal yang menarik perhatiannya dan tidak membuatnya fokus. Pertama, seberapa cepat Rowan memahami metode sirkulasi meridian barunya. Bahkan jika Rowan tahu metode sirkulasi meridian asli dari skill itu, dia memahami perubahannya terlalu cepat. Itu sangat konyol. Adapun hal kedua, minumlah pil penyembuh ini. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa menjaga wajah tanpa emosi seperti itu setelah melukai meridian Anda sedemikian rupa. Itu pasti sangat menyakitkan, kau tahu. Rowan menatap lengannya dan mengangguk sebagai jawaban. Memang, rasa sakit itu menggangguku. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Rambut Rowan berubah menjadi campuran hitam dan putih, menggunakan rean dan elemen cahaya bintang putihnya untuk memulihkan lengannya. Hanya dalam beberapa detik, lengan Rowan seperti baru. Jika bukan karena darah di pakaian dan kulitnya, Orvi akan berpikir bahwa kerusakan yang dialami Rowan beberapa saat yang lalu hanyalah ilusi. Rean kemudian menghubungi Rowan. Apakah Anda dalam masalah? Lagi pula, Rean dan Rowan jarang menggunakan pertukaran elemen. Ketika mereka melakukannya, mereka tahu mengapa itu terjadi. Rowan segera menjawab, semuanya baik-baik saja. Aku akan membutuhkan elemen cahayamu untuk sementara waktu. Rean mengangguk dan tidak bertanya lagi. Jika Rowan benar-benar dalam situasi yang buruk, dia tidak akan menyembunyikannya darinya karena dia menemukan hal seperti itu tidak berarti. Baik-baik saja maka. Lenganmu. Astaga, bagaimana itu sembuh begitu cepat seperti itu? Secara alami, Orvi bahkan lebih terkejut sekarang. Bahkan pil terbaik yang dia miliki di cincin spasialnya tidak seefisien itu. Tidak, mereka bahkan tidak bisa memegang lilin untuk kemanjuran penyembuhan Rowan. Belum lagi Orvi dapat mengetahui dengan Divine Sense-nya bahwa meridian Rowan telah pulih ke keadaan sempurna. Dia tidak bisa melihat efek samping dari penyembuhan apapun. Rowan menyipitkan matanya saat dia bertanya, apakah kita di sini untuk meningkatkan metode sirkulasi baru pedang mantismu atau membicarakanku? Jika Anda ingin tahu, tanyakan saja tentang tes rekrutmen terakhir. Ketahuilah bahwa selain saya dan saudara laki-laki saya, tidak ada orang lain yang dapat melakukan apa yang saya lakukan. Tentu saja, ada cara untuk menggunakan keterampilan pemulihan instan Rean tanpa menjadi salah satu dari si kembar. Yang perlu mereka lakukan hanyalah memiliki salah satu peralatan pengumpulan elemen cahaya Rean. Sayangnya, Rean masih belum menunjukkan kepada siapapun tentang hal itu. Orvi kemudian menjadi tenang ketika dia melihat Rowan dari cahaya baru. Baiklah, apapun yang Anda lakukan untuk pulih jelas merupakan hal yang baik bagi saya. Ini akan menyelamatkan saya pil dan memungkinkan untuk tes yang lebih menyeluruh. Biarkan saya memikirkan perubahan yang Anda tawarkan dalam teori saya. Petik 2. Orvi kemudian duduk dan merenungkan ide-ide yang diberikan Rowan kepadanya. Lagi pula, dia tidak akan langsung menerapkannya. Bahkan jika Rowan dapat pulih secepat itu atau secara ajaib mempelajari idenya dalam beberapa detik, dia masih lebih suka mengandalkan pendapatnya sendiri. Itu juga memiliki kebanggaan tersendiri dalam bermain. Namun, semakin dia memikirkan semua detail kecil dan besar dalam kata-kata Rowan, semakin dia berpikir bahwa semua yang dia katakan masuk akal. Ada sangat sedikit poin di mana dia bisa menemukan kekurangan. Fakta bahwa dia bisa menemukan kekurangan sama sekali menunjukkan berapa banyak waktu yang dia habiskan untuk variasi baru Mantis Blade ini. Bagaimana dengan ini? Rowan mendengar poin di mana Orvi menemukan masalah dalam pemeriksaan pertamanya dan harus mengakui Orvi juga ada benarnya. Tentu saja, sebagian besar hal yang disebutkan Rowan pada awalnya dikelola oleh Orvi. Dan begitu saja, mereka berdua terus mendiskusikan apa yang mereka anggap benar dan salah, yang memakan waktu lebih dari 1 jam. Selama waktu ini, Rowan tidak mencoba menggunakan skill itu lagi, Orvi juga tidak memintanya untuk melakukannya.
Jika Orvi memiliki keraguan tentang kemampuan pemahaman Roan, mereka sekarang hilang pada saat ini. Akhirnya, Roan bangkit lagi dan mengangkat bintang putihnya. Baiklah, mari kita coba sekali lagi. Bagaimanapun, dia masih dibayar untuk menerima serangan balasan dari percobaan pertama jika mereka salah. Asteris desir, asteris. Boneka lain dipukul oleh bintang putih Roan setelah bayangan melewati bagian lain dari tubuhnya terlebih dahulu. Namun kali ini, Roan mengangkat tangannya untuk melihatnya dan tidak merasakan ada yang salah. Sepertinya layak. Kebisingan berkurang sementara kecepatan dan kekuatan menjadi lebih tinggi dari yang saya prediksi sebelumnya. Petik 2. Orvi tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat. Kekuatan serangan total dari skill secara keseluruhan meningkat hanya sekitar 10%. Bagi para pembudidaya, peningkatan keterampilan yang sudah dikenal seperti itu adalah hal yang sangat besar. Besar. Cobalah beberapa kali lagi melawan boneka lainnya. Jangan khawatir, itu dibuat oleh Blacksmith Hall dan bisa pulih dengan sendirinya. Roan mengangguk dan menggunakan Mantis Blade beberapa kali lagi sampai Orvi akhirnya puas. Baiklah, itu sudah cukup. Biarkan aku mencobanya. Pisau belalang. Keterampilan itu bekerja dengan sempurna, seperti halnya dengan Roan. Namun, Orvi masih merasakan banyak rasa sakit di lengannya, meskipun tidak ada kerusakan signifikan yang terjadi. Masalahnya adalah dia tidak akan bisa menggunakannya terus-menerus. Ini, dia kemudian menatap Roan dan bertanya, apakah kamu tidak merasakan sakit? Roan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak, namun, dia tahu alasannya. Bukan masalah skillnya, tapi tubuh kita. Anda para pembudidaya terlalu fokus pada tingkat kultivasi dan menggunakan energi surgawi untuk memperkuat tubuh Anda. Saya, di sisi lain, melatih tubuh fisik dan kultivasi saya. Menyatukan tubuh yang kuat dan energi surgawi saya membuatnya jauh lebih tahan daripada milik Anda. Petik 2. Roan merenungkannya sebentar sebelum bertanya, versi skill ini terlalu kuat untukmu. Haruskah kita mengolahnya untuk tubuh yang lebih lemah? Petik 2. Roan tidak berniat menyinggung Orvi dengan komentar itu. Namun, harga diri Orvi benar-benar terpukul setelah mendengar itu. Tidak dibutuhkan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan melatih tubuhku juga. Bab 1180, Perubahan Rencana. Roan menatapnya dan bisa melihat bahwa dia tampak agak putus asa. Ini adalah sesuatu yang Anda dapatkan dari melatih tubuh Anda sejak usia muda. Kamu tidak akan bisa menggunakan skill ini dalam bentuk ini dalam waktu dekat jika kamu mulai melatih tubuhmu mulai sekarang. Anehnya, Orvi memberitahunya, segalanya akan berubah jika saya menggunakan teknik kultivasi tubuh. Saya tidak perlu mencapai alam yang tinggi dengan itu. Hanya mencapai tingkat di mana saya bisa menggunakan teknik ini sudah cukup. Petik 2. Roan tidak bisa tidak bertanya, teknik kultivasi tubuh. Saya pergi ke repositori untuk melihatnya, tetapi saya tidak melihat yang seperti itu di sana. Orvi terkejut mendengarnya dari Roan. Tentu saja mereka tidak ada. Mereka tidak berbasis energi surgawi untuk memulai. Anda seharusnya memperhatikan bahwa tidak ada teknik kekuatan jiwa di sana juga. Petik 2. Sekarang kamu mengatakan itu, Roan harus mengakui bahwa dia benar. Apakah itu berarti kekuatan jiwa dan teknik kultivasi tubuh berada di tempat yang berbeda? Mendengar itu, Orvi yakin bahwa Roan benar-benar murid baru. Yah, kurasa itu sudah diduga karena semua orang hanya memikirkan energi surgawi, meskipun setiap orang juga memiliki kekuatan jiwa. Roan tahu tentang teknik kultivasi kekuatan jiwa, dan dia pernah melihatnya sebelumnya. Namun, itu tidak banyak berguna bagi mereka pada akhirnya karena kekuatan jiwa mereka menyatu dengan energi surgawi mereka, jadi mereka tidak membutuhkannya. Namun demikian, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang teknik kultivasi tubuh. Orvi kemudian menambahkan, "Yah, itu tidak jauh berbeda dengan teknik kultivasi tubuh. Jika Mantis Blade bukanlah skill yang sangat aku andalkan, aku juga tidak akan memikirkannya." Saat itulah Orvi memperhatikan sesuatu. Tunggu, apakah Anda mengatakan Anda tidak pernah menggunakan teknik kultivasi tubuh sebelumnya, meskipun Anda memiliki tubuh yang kuat? Roan mengangguk sebagai jawaban. Saya tidak hanya berkultivasi. Saya juga melatih tubuh saya sejak usia muda. Bukankah aku sudah memberitahumu itu? Orvi menggelengkan kepalanya. Aku tahu kamu melakukannya. Namun,
Saya pikir Anda memberitahu saya bahwa Anda menggunakan teknik kultivasi tubuh sejak Anda masih kecil. Bagaimana kamu bisa mendapatkan tubuh yang cukup kuat untuk menahan varian Mantis Blade tanpa lenganmu meledak? Orvi tidak bisa tidak bersyukur karena dia memanggil seorang penolong. Roan sudah mengubah lengannya menjadi benda yang patah itu meskipun tubuhnya sekuat itu. Jika dia yang mencoba menggunakan versi pertama dari teknik baru, bukankah lengannya akan meledak? Roan meliriknya dan sekali lagi mengulangi kata-katanya. Latihan keras. Mulut Orvi berkedut sebagai tanggapan. Seberapa keras pelatihan itu, kalau begitu? Kurasa beberapa orang memang berbeda. Orvi kemudian melanjutkan, ngomong-ngomong, dengan tubuh seperti milikmu, aku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya kamu jika kamu mengolah teknik kultivasi tubuh. Tapi sekali lagi, ada alasan mengapa orang tidak mencobanya. Roan harus mengakui bahwa dia memang menemukan beberapa orang dengan tubuh yang kuat di masa lalu di sini di alam dewa. Namun, mereka sangat sedikit dan jarang. Mungkin orang-orang itu membudidayakannya. Atau mungkin hanya ras mereka, pasti ada alasan mengapa pembudidaya tubuh sangat sulit ditemukan, jadi dia bertanya kepada Orvi. Apakah ada masalah ketika kamu menggunakan teknik kultivasi tubuh? Orvi tersenyum pahit ketika dia memikirkan bagaimana dia perlu melakukan itu sendiri. Ada, dan yang sangat besar. Apakah mereka? Roan bertanya, sudah siap untuk sesuatu yang sangat mahal. Yah, dia hanya akan membiarkan Ryan menanganinya. Benar saja, Orvi kemudian menjawab, tidak hanya sangat hardcore, tetapi juga sangat mahal. Untuk setiap bidang teknik kultivasi tubuh, Anda akan membutuhkan bahan yang setara untuk meningkatkan tubuh Anda. Tapi yang terburuk adalah rasa sakit yang harus dilalui pada setiap tahap. Dapatkah Anda membayangkan sakitnya menggabungkan tubuh Anda dengan beberapa bahan yang berbeda? Mayoritas tidak bisa menahan itu. Petik 2. Roan mengangguk sebagai jawaban. Jadi harganya mahal. Menggabungkan tubuh seseorang dengan bahan yang berbeda, bukankah itu mirip dengan saat kamu memasuki alam transformasi elemental? Orvi segera menggelengkan kepalanya, berkata, tentu saja tidak. Di alam transformasi elemental, Anda membutuhkan bahan untuk menggunakan katalis. Anggap saja seolah-olah Anda mengubah bahan itu menjadi bagian dari tubuh Anda sebelumnya. Bagian dari tubuh Anda yang selalu Anda lewatkan, dan itu sekarang kembali kepada Anda. Itulah yang dimaksud dengan terobosan ke alam transformasi elemental. Ini benar-benar berbeda dari menggabungkan bahan lain yang belum tentu memiliki afinitas unsur yang sama dengan milik Anda. Tubuhmu akan berteriak saat mencoba melakukan yang terbaik untuk menolaknya. Roan kemudian mulai mendapatkan gambaran tentang apa itu alam transformasi elemental. Namun, ini masih pagi, jadi dia mengesampingkan bagian itu. Sebaliknya, dia semakin ingin tahu tentang teknik kultivasi tubuh. Baiklah, aku akan melihatnya. Jika rasa sakit adalah masalahnya, saya pikir saya tahu bagaimana menghadapinya. Orvi berpikir bahwa Roan meremehkan kesulitan teknik kultivasi tubuh. Namun, itu bukan masalahnya karena dia bukan Tuan Roan atau semacamnya. Nah, sesuaikan dirimu. Saya hanya mau mencobanya karena Mantis Blade dan karena saya tidak perlu pergi jauh ke ranah teknik. Mampu menggunakan Mantis Blade apa adanya sudah cukup bagiku. Roan mengangguk dan bersiap untuk pergi. Karena kamu puas dengan hasil akhirmu, kurasa bisnis kita sudah berakhir. Bisakah Anda mentransfer sisa poin merit saya? Petik 2. Oh, benar. Meskipun dia harus menggunakan teknik kultivasi tubuh, itu tidak mengubah fakta bahwa dia sangat puas dengan kinerja Roan. Saya akan merekomendasikan Anda kepada beberapa teman saya. Aku yakin mereka bisa memanfaatkan kemampuanmu. Penyembuhan otomatis, pemahaman, ide. Anda adalah subjek tes yang sempurna. Ups, maksudku pembantu. Orvi kemudian mentransfer 8.000 poin merit yang tersisa langsung ke akun Roan melalui lencananya. Setelah Roan memastikan dia mendapatkan poinnya, dia mengangguk pada Orvi dan kemudian pergi. Namun, saat membuat jalan keluar, rencananya berubah. Dia berencana untuk langsung menuju ke gudang teknik kultivasi tubuh sekarang. Bab 1181, Teknik Kultivasi Tubuh. Roan tidak butuh waktu lama untuk mencari tahu di mana teknik kultivasi tubuh berada. Hanya saja bangunannya tidak terlalu mencolok dibandingkan dengan bangunan untuk teknik energi surgawi. Sepanjang jalan, Roan juga menghubungi Ryan untuk memberitahunya tentang apa yang dia temukan. Dengan mengatakan itu,
kita mungkin akan membutuhkan banyak batu energi surgawi. Ryan merenungkannya sebentar sebelum berkata, kurasa aku tidak punya pilihan lain, kalau begitu. Jika kita ingin uang cepat, saya harus menunjukkan peralatan pengumpulan elemen saya. Rowan tidak keberatan. Senjata lain sudah bisa mengumpulkan elemen. Hanya saja mereka harus menggunakan prasasti untuk melakukan itu. Senjata Anda dapat melakukannya sendiri selama energi surgawi dituangkan ke dalamnya. Apakah menurut Anda layak untuk menunjukkan kartu ini atau tidak? Itu terserah Anda. Baiklah, serahkan padaku. Namun, Ryan hanya bisa berkomentar. Tetap saja, untuk berpikir bahwa teknik kultivasi tubuh ada. Kami tidak pernah menemukan hal seperti itu di alam fana. Sekarang saya memikirkannya, orang lain mungkin berpikir bahwa kami menggunakan teknik ini ketika saya mengaktifkan keterampilan enhancement saya. Aku ingin tahu seberapa bagus hasilnya jika keduanya disatukan. Rowan juga tertarik dengan hasil itu. Di tanah suci ini, kami hanya setara atau hanya sedikit lebih kuat dari para pembudidaya top. Rata-rata kita bisa bertarung hingga 2 stage di atas. Yang teratas sebenarnya tidak mudah, seperti yang Anda lihat selama tes tangkap bendera. Kemudian lagi, mereka sangat sedikit di antaranya. Ryan mengerti apa yang dimaksud Rowan. Maksudmu mereka yang kita hanya bisa bertarung pada level yang sama sudah memiliki teknik kultivasi tubuh, kan? Ya, kata Rowan sebagai tanggapan. Venali, Hedoy, dan bahkan gadis bernama Liana itu. Ada alasan mengapa mereka dianggap sebagai pembudidaya top dan pemimpin dari ratusan pembudidaya dari negara mereka sendiri. Alasan mengapa mereka lebih kuat, dan itu bukan hanya kultivasi dan kekuatan jiwa saja. Ryan berpikir itu masuk akal. Teknik budidaya tubuh itu sulit, menyakitkan, dan mahal. Masuk akal bahwa hanya yang terbaik di antara mereka yang mampu melakukannya sementara yang lain tidak. Ryan mengangguk pada akhirnya. Baiklah, aku yang bertanggung jawab atas uang kita, jadi serahkan padaku. Pastikan untuk mengambil teknik kultivasi tubuh yang baik. Untuk rasa sakit, kamu tahu itu tidak masalah ketika elemen cahayaku ditambahkan ke dalam campuran. Ryan benar. Seperti yang disebutkan beberapa kali, Ryan bisa menggunakan elemen cahaya untuk melindungi organnya. Sampai-sampai rasa sakit yang disebabkan oleh elemen gelap Rowan saat menggunakan pemurnian dapat ditanggung. Dibandingkan dengan elemen gelap Rowan, tidak ada yang lebih menyakitkan di luar sana. Itu sebabnya baik Ryan maupun Rowan tidak khawatir tentang perpaduan bahan lain dengan tubuh. Jangan khawatir, saya akan memeriksa setiap manual yang tersedia untuk saya. Hanya saja saya tidak tahu apakah saya akan memiliki akses ke lantai atas gudang teknik kultivasi tubuh. Di gudang teknik energi surgawi, saya hanya bisa mengakses 4 dari 5 lantai di sana, kata Rowan. Ryan mengangkat bahu setelah mendengar itu. Seperti yang Anda katakan kepada saya, itu terserah Anda. Rowan mengangguk dan mengakhiri percakapannya dengan Ryan. Akhirnya, Rowan tiba di repositori. Itu bahkan tidak 1/10 dari ukuran gudang teknik energi surgawi. Ada 5 konter, sementara hanya 2 yang digunakan. Ada lebih dari 100 di gudang energi surgawi, dan hampir semuanya ditempati oleh para pembudidaya yang mengajukan permintaan. Ini menunjukkan perbedaan besar dalam popularitas antara kedua sekolah. Setelah masuk ke dalam, Rowan langsung menuju ke salah satu pekerja bebas di sana, yang tampaknya sedang bersantai karena tidak ada hal yang harus dilakukan. Saya ingin memeriksa teknik kultivasi tubuh. Pekerja itu akhirnya menyadari kehadiran Rowan dan memperhatikannya. Oh, hai. Dia kemudian melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, oh, sangat jarang kita bertiga bekerja pada waktu yang sama di tempat ini. Dia kemudian melihat kembali ke Rowan dan bertanya, kamu bagian dari sektor mana? Sektor dalam, kata Rowan sebagai tanggapan. Pekerja itu tersenyum pada Rowan. Sektor dalam tanah suci. Sepertinya Anda adalah salah satu dari 10 pembudidaya teratas pada akhirnya. Dia melanjutkan, baiklah, berikan saya lencana Anda sehingga saya dapat mendaftarkan kehadiran Anda. Anda bisa pergi dan melihat setelah itu. Petik 2. Rowan mengangguk dan bertanya kembali, lantai mana yang tersedia untuk saya teliti? Lantai. Pekerja itu bingung sejenak sebelum memahami apa yang dimaksud Rowan. Oh, benar. Teknik energi surgawi membutuhkan tingkat akses. Hahaha. Jangan khawatir, jangan khawatir. Tidak ada hal seperti itu di sini.
Semua teknik kultivasi tubuh di sini tersedia untuk pembudidaya di sektor apapun. Tidak ada batasan seperti itu. Tidak ada batasan. Rowan mau tidak mau menjadi bingung. Mengapa? Pekerja itu mengangkat bahunya, mengatakan kepadanya, karena hampir tidak ada yang mau mengolah teknik ini karena mahal dan sulitnya teknik itu. Mereka yang memang sudah memiliki teknik sendiri mereka bawa pulang dari negaranya. Pada akhirnya, kami menemukan orang-orang seperti Anda, yang ingin mencoba keberuntungan mereka untuk pertama kalinya dan mungkin akan menyerah setelah beberapa hari. Aku ingin tahu berapa hari kamu akan bertahan. Yah, Rowan lebih dari puas dengan itu. Begitu, dia kemudian memberikan rencananya kepada pekerja itu, dan beberapa saat kemudian, dia diberi akses ke repositori. Meskipun tidak ada batasan untuk teknik mana yang ingin dicoba, mereka masih dibagi berdasarkan tingkat kesulitan. Kesulitan mereka dibagi menjadi 5 tingkat, dengan nomor 5 yang paling mahal dan sulit. Rowan merenung dalam diam sebentar dan memutuskan untuk menggunakan teknik level 1 terlebih dahulu. Meskipun ini adalah tanah suci, jumlah teknik kultivasi tubuh yang tersedia bahkan tidak 1/1000 dari energi surgawi. Dia yakin dia bisa membaca dan menghafal semuanya dalam beberapa hari. Baiklah, mari kita mulai. Sementara itu, Ryan tiba di aula pandai besi. Bab 1182, Girahalan. Apa yang bisa saya bantu? Pekerja di belakang konter bertanya. Ryan mengeluarkan rencananya sebelum menjawab, saya ingin bergabung dengan Blacksmith Hall. Di saat yang sama, ku dengar kau bisa bergabung dengan persekutuan pandai besi melalui balai pandai besi Tanah Suci, jadi aku juga ingin bergabung dengan mereka. Pekerja itu mengangguk sebagai jawaban. Tidak masalah. Apa level pandai besi Anda saat ini? Sadarilah bahwa kami harus menguji Anda, jadi jika Anda berbohong, akan ada penalti. Petik 2. Saya pandai besi tingkat awal emas, jawab Ryan langsung. Dia tahu betul di mana dia berdiri. Baiklah. Pekerja itu menggunakan lencana Ryan sejenak sebelum mengembalikannya. Kamu bisa menuju ke bengkel pengujian di sisi kanan. Seharusnya ada 2 atau 3 tetua di sana yang bertanggung jawab untuk menguji keterampilan rekrutan baru. Buat saja sesuatu di level yang Anda sebutkan sebelum memberikan peralatan kepada mereka. Petik 2. Ryan cukup puas dengan keterus-terangannya dan dengan cepat menuju ke bengkel pengujian. Karena hanya ada satu perekrutan setiap 100 tahun, tidak ada banyak alasan untuk mempertahankan banyak tetua di tempat ini. Bahkan, biasanya hanya memiliki satu. Tetapi karena perekrutan, Tanah Suci meningkatkan jumlahnya menjadi 3 untuk berjaga-jaga. Itu akan kembali ke 1 beberapa bulan kemudian. Apakah kamu di sini untuk ujian? Salah satu penatua di sana bertanya kepada Ryan karena 2 lainnya tampaknya sibuk dengan anggota baru lainnya. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Ya, saya baru saja bergabung dengan Blacksmith Hall. Saya di sini untuk mengikuti ujian sebagai pandai besi tingkat awal emas. Petik 2. Penatua kemudian menunjuk ke salah satu stasiun kerja yang tersedia. Benar saja, segala sesuatu di sana tampaknya cukup berkualitas tinggi. Jika bukan karena Ryan memiliki alat dan perlengkapan sistem, ini akan menjadi stasiun kerja terbaik yang pernah dilihatnya. Secara alami, dia bisa menggunakan yang ini juga. Meskipun itu tidak akan sebagus peralatan yang dia buat menggunakan workstation pribadinya di alam dimensi permata jiwa. Penatua kemudian menjelaskan, kami tidak peduli metode mana yang Anda gunakan selama Anda dapat mencapai hasil yang diinginkan. Secara alami, setiap pandai besi di sini memiliki latar belakang yang berbeda dan diajarkan secara berbeda. Ketahuilah bahwa Anda harus menyediakan materi Anda sendiri. Jika Anda tidak memilikinya, aula pandai besi kami memilikinya untuk dijual, tetapi akan membutuhkan poin merit. Ryan jelas masih memiliki banyak materi Golden Initial dan Middle Level, berkat Kentucky. Dia membawa mereka keluar dari alam dimensi permata jiwa dan segera menyalakan pemalsu. Namun, kali ini, Ryan tidak menggunakan teknik elemental gathering atau metode lainnya, seperti tempering. Dia hanya menempa pedang level Golden Initial normal. Baginya untuk menjual peralatan pengumpulan elemennya dengan harga tinggi, metode menempanya harus dirahasiakan. Beberapa jam kemudian, Ryan menyerahkan pedang itu kepada yang lebih tua. Ini dia. Penatua menuangkan energi surgawinya ke dalam dan membuat beberapa gerakan. Dia tidak tampak terkesan atau apapun. Pada akhirnya, dia hanya mengangguk dan memberitahu Ryan,
ini adalah pedang tingkat awal emas, oke. Yang cukup umum tanpa prasasti juga, tapi tetap saja. Baiklah, Anda lulus ujian. Aku akan memasukkan namamu di Blacksmith Hall dan Blacksmith Guild. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Terima kasih, Penatua. Namun, tepat ketika dia akan pergi, tetua itu menarik perhatiannya, bertanya kepadanya, ini bukan batasmu, kan? Ryan melihat kembali ke sesepuh dengan terkejut dan menjawab, saya benar-benar tidak dapat memalsukan apapun di atas tingkat awal emas, tetua. Saya tidak memiliki kultivasi untuk itu. Petik 2. Namun, yang lebih tua menggelengkan kepalanya. Bukan itu yang saya bicarakan. Saya tahu Anda tidak dapat memalsukan sesuatu di tingkat menengah emas karena kultivasi Anda. Apa yang saya bicarakan adalah bahwa Anda bisa membuat pedang yang jauh lebih baik, bukan? Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya saat dia mengangguk sebagai jawaban. Apakah itu jelas? Penatua mendengus. Proses penempaan Anda terlihat sangat mudah sehingga siapapun yang memiliki mata dapat mengetahuinya. Dari kelihatannya, Anda memang memiliki beberapa bakat. Biarkan saya melihat salah satu kreasi Anda yang sebenarnya. Jangan khawatir, saya tidak akan mengubah hasil tes ini. Ryan merenungkannya sebentar sebelum sebuah ide muncul di benaknya. Baiklah, Penatua. Omong-omong, aku dipanggil Ryan. Aku harus memanggilmu apa, Penatua? Girahalan adalah namaku. Aku hanya seorang penatua biasa di Blacksmith Hall. Ryan mengangguk dan mengeluarkan pedang dari alam dimensi. Yang ini, bagaimanapun, tidak memiliki prasasti di atasnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu ditempa dengan kekuatan pengumpulan elemen Ryan. Tentu saja, itu juga jauh lebih tahan daripada senjata pada level yang sama, tetapi itu tidak masalah saat ini. Penatua Gihara, saya berniat untuk menjual kreasi saya kepada para penggarap Tanah Suci. Bisakah Anda memberitahu saya berapa nilainya? Petik 2. Gihara menyipitkan matanya saat dia mengambil pedang Ryan. Itu adalah pedang pengumpulan elemen api. Tidak ada kekurangan pandai besi tingkat tinggi di aula kami. Kecuali jika Anda membuatnya lebih murah sambil mempertahankannya pada level yang sama dengan yang lain, akan sulit untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat. Petik 2. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Atau, peralatan palsuku mungkin memiliki beberapa fasilitas tambahan yang tidak dimiliki orang lain. Ketertarikan Gihara tergugah saat melihat ekspresi percaya diri Ryan. Kamu tampaknya yakin bahwa kamu memiliki produk yang bagus di sini. Baiklah, izinkan saya memeriksanya dengan cepat. Petik 2. Dengan itu, dia menuangkan divine energinya ke dalam, bersiap untuk membuat beberapa ayunan sambil menggunakan divine sense dan soul power-nya untuk memeriksa bagian dalam pedang. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah dari empati menjadi terkejut. Tidak lama kemudian, itu berubah dari terkejut menjadi tidak percaya. Ini. Dia memandang Ryan seperti sedang melihat hantu. Bagaimana kamu melakukan ini? Tidak ada tulisan sama sekali. Atau mungkinkah saya tidak bisa melihat tulisannya? Ryan menggelengkan kepalanya dan mengatakan kepadanya, tidak ada prasasti. Bab 1183, menguji senjata. Seperti yang disebutkan sebelumnya, adalah mungkin untuk mengumpulkan elemen dengan senjata melalui prasasti. Namun, itu akan menempati ruang pada senjata itu sendiri, meninggalkan lebih sedikit ruang untuk prasasti lainnya. Jika hal seperti itu bisa dihindari, maka itu pasti akan membawa senjata ke level yang lebih tinggi. Itulah yang dipikirkan Giharalan ketika Ryan memberitahunya bahwa senjatanya tidak memiliki tulisan. Ini belum semuanya. Gihara terus memeriksa senjata Ryan. Sebagai pandai besi itu sendiri, terutama yang memegang posisi seorang tetua di Tanah Suci, dia jelas bisa melihat betapa bagusnya itu dibuat. Kekuatan pedang ini jelas berada di puncak dari apa yang bisa kamu capai dengan peralatan tingkat awal emas. Dibandingkan dengan pedang pertama yang kamu tempa untukku, ini hanya beberapa liga di depan. Bahkan, bisa dibilang mereka berasal dari alam yang berbeda. Gihara tiba-tiba punya ide. Ikutlah denganku sebentar. Gihara kemudian membawa Ryan dan senjatanya ke tempat kultivator lain mengikuti tes pandai besi. Dia kebetulan berada di level yang sama dengan Ryan, level Golden Initial. Hei, Tio, bagaimana kabar anakmu? Tiao adalah salah satu dari 3 tetua yang bertanggung jawab atas ujian aula pandai besi. Dia akan menyelesaikannya. Mengapa? Apakah kamu butuh sesuatu? Gihara mengangguk lalu menunjuk Ryan.
Mari kita tunggu dia menyelesaikan senjatanya dan mengujinya pada pedang orang ini. Tiao terkejut mendengar permintaan seperti itu. Apakah itu sesuatu yang bagus? Periksa sendiri. Gihara kemudian memberikan pedang Rean kepada Tiao. Tentu saja, Tiao mencapai kesimpulan yang sama dengan Gihara dan sama terkejutnya. Bagaimana mungkin? Segera, dia mengerti mengapa Gihara ingin menguji senjata Rean melawan senjata orang lain. Mari menunggu. Ini hampir selesai. Gihara mengangguk dan melihat pandai besi lainnya selesai menempa senjatanya. Lumayan. Mempertimbangkan kultivasinya, pedang miliknya seharusnya sedikit di atas rata-rata. Ini sempurna untuk ujian. Siapa namanya? Francis Tusiu, jawab Tiao. Dia pasti tidak buruk. Namun, Tiao melihat senjata Rean sebelum melanjutkan, aku lebih baik tidak membuat perbandingan. Rean tidak terlalu keberatan dan juga menunggu Francis untuk menyelesaikan senjatanya. Pria itu fokus pada penempaan, jadi dia tidak memperhatikan kelompok Rean di sana. Tentu saja, Rean juga pandai besi, jadi dia kurang lebih bisa mengetahui seberapa bagus pedang Francis yang akan datang dan menghela nafas. Maaf untuk itu, saudaraku. Itu ideku, pikirnya. Saat Francis mengerjakan pedangnya, Gihara memandang Rean dan bertanya, kurasa aku sudah tahu jawabannya, tapi aku akan tetap menanyakannya. Bagaimana Anda memalsukan hal ini? Jika memungkinkan, buatlah sespesifik mungkin. Rean tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Maaf, tapi ini rahasiaku. Jika semua orang mengetahuinya, bukankah saya akan kehilangan tambang emas saya? Tiao tertawa sambil menepuk bahu Gihara. Hahaha, dia sangat yakin pada dirinya sendiri bahwa kita tidak akan bisa mengetahuinya. Gihara mengangkat bahunya setelah mendengar itu. Hanya jenis jawaban yang saya harapkan. Namun, mari kita lihat apakah itu masih menjadi rahasia setelah saya menganalisisnya secara menyeluruh. Petik 2. Rean sepertinya tidak keberatan. Itu bukan masalah. Anda dapat memiliki pedang saya ini secara gratis. Namun, Anda harus memberitahu saya harga yang benar untuk peralatan jenis ini setelah Anda menyelesaikan tes melawan pedang Francis. Petik 2. Gihara jelas tidak akan menolaknya. Tentu, aku akan segera memberitahumu. Tiao kemudian menatap Rean dengan ekspresi aneh. Ahem, kebetulan kamu tidak punya salah satu dari senjata ini, kan? Saya ingin mencoba mencari tahu rahasianya juga. Petik 2. Rean tersenyum sebagai tanggapan dan mengeluarkan potongan lain dari alam dimensi permata jiwa. Ini dia, Penatua. Tetapi sebagai gantinya, saya ingin Anda membantu saya menyebarkan berita nanti. Saya membutuhkan banyak batu surgawi, jadi semakin banyak pesanan yang saya dapatkan, semakin baik. Tiao sangat senang memenuhi permintaan Rean. Tentu saja, nak. Yah, dia yakin senjata Rean akan menarik banyak perhatian bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa. Akhirnya, Francis menyelesaikan pedangnya dan tidak bisa tidak melihatnya, puas. Aku menempa bagian yang bagus kali ini. Francis kemudian menatap Tiao dan baru saat itulah dia melihat Rean dan Gihara juga ada di sana. Ada yang salah. Tiao menggelengkan kepalanya sebelum mengulurkan tangannya. Biarkan aku melihat pedangmu. Francis tidak tahu apa yang terjadi tetapi memberikan pedang itu tanpa bertanya. Tiao tidak butuh waktu lama untuk memeriksanya. Baik sekali. Ini adalah pedang tingkat awal emas asli. Aku akan mendaftarkan namamu di Blacksmith Hall kami. Karena Anda sudah menjadi anggota Serikat Pandai Besi, tidak perlu melakukannya di sini. Sekarang, saya akan menggunakannya melawan pedang yang dibuat oleh murid ini di sini. Apakah Anda keberatan jika kami memeriksa siapa yang memiliki senjata terbaik? Petik 2. Ini, Francis terkejut karena dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Bagian terburuknya adalah dia jelas mengenali Rean. Salah satu dari si kembar aneh dari perekrutan. Mengapa mereka ingin mencoba senjata saya melawan dia? Anehnya, Francis menerima pada akhirnya. Tidak perlu takut, karena saya sudah diterima di Blacksmith Hall, tidak peduli apa yang terjadi. Selain itu, aku memang menempa pedang yang bagus kali ini. Francis melihat kembali ke arah mereka dan menjawab, silakan, para penatua. Saya juga ingin melihat apakah pedang saya cukup bagus untuk tidak kalah dalam bentrokan melawan salah satu senjata si kembar yang aneh. Kami kembar yang aneh. Rean hanya bisa mengulangi kata-kata itu. Begitukah kita dikenal? Rean bertanya pada dirinya sendiri.
Tiao dan Gihara tidak peduli karena mereka segera mengangkat pedang dan pedang. Kultivasi mereka beberapa kali lebih tinggi daripada Francis dan Ryan, jadi salah satu dari dua senjata itu pasti akan pecah setelah menuangkan energi surgawi mereka ke dalam dan saling berbenturan. Kedua senjata itu menjerit dengan jumlah energi surgawi yang berlebihan di dalamnya. Namun, sementara pedang Francis hanya bergetar, senjata Ryan tampaknya menjadi gunung berapi yang siap meletus karena semua elemen api yang dikumpulkannya. Akhirnya, Tiao dan Gihara dengan sengaja saling menyerang senjata masing-masing. Adapun Ryan, dia merasa seperti pernah melihat adegan ini sebelumnya. Ini mengingatkanku pada suku Faren. Bab 1184, akhirnya bagian dari Aula Pandai Besi. Asteris desir, asteris. Asteris dentang, asteris. Namun, hasil akhirnya berbeda dengan apa yang terjadi di suku Faren. Saat itu, pedang baja Ryan menghancurkan senjata lainnya. Di sini, di sisi lain, jumlah elemen api yang konyol membuat pedang Ryan menembus pedang Francis seperti pisau panas menembus mentega. Kedua senjata berada pada level yang sama sekali berbeda. Tentu saja, ada alasan lain mengapa pedang Ryan menang semudah itu. Itu adalah jumlah energi surgawi yang dituangkan di dalamnya. Karena kultivasi yang jauh lebih tinggi, pedang Ryan hampir pecah karena tekanan. Itu sebabnya peralatan tingkat yang lebih tinggi diperlukan untuk pembudidaya tingkat yang lebih tinggi. Itu mencapai batas dari apa yang bisa dilakukannya di tangan Gihara. Jika dia menggunakan serangan sekuat itu satu atau dua kali lagi, Ryan yakin pedangnya akan pecah begitu saja. Bagaimanapun, itu sempurna untuk ujian karena Tiao melakukan hal yang sama dengan pedang Francis. Dalam bentrokan itu, salah satu senjata pasti akan rusak entah bagaimana. Pada saat yang sama, yang lebih baik tidak akan menderita apapun selain efek samping dari energi surgawi yang berlebihan yang dituangkan ke dalamnya sebelum serangan, atau begitulah seharusnya. Tiao merasakan hawa dingin di punggungnya. Ketika dia dan Gihara menyerang senjata satu sama lain, mereka berdiri tegak untuk menahan dampak yang akan diterima satu sama lain dari tangan mereka. Namun, karena pedang Ryan memotong pedang Francis dengan mudah, serangan balik dari dua senjata yang bertabrakan tidak terjadi. Dengan mengatakan itu, inersia yang diterapkan Gihara dan Tiao dengan tubuh mereka pada serangan itu tidak ditolak. Pada akhirnya, pedang Ryan terus bergerak maju, memaksa Gihara dan Tiao untuk menggerakkan tubuh mereka di saat-saat terakhir. Asteris TSS, asteris. Sebuah bekas luka kecil muncul di lengan kiri Tiao saat elemen api mengamuk di atasnya. Namun, Tiao tidak menyadarinya. Bahkan rasa sakit itu tidak menghapus bayangan tubuhnya yang tertusuk jika dia dan Gihara tidak bergerak dengan tepat pada saat terakhir itu. Akhirnya, Tiao kembali ke dirinya sendiri dan menggunakan energi surgawinya untuk menyingkirkan elemen api di lengannya. Sialan, dia kemudian melihat pedang di tangannya. Itu, tanpa diragukan lagi, adalah pedang tingkat awal emas. Bagaimana itu memotong begitu mudah? Gihara juga mengeluarkan keringat dingin setelah melihat akibatnya. Meskipun menusuk tubuh Tiao dapat diperbaiki dengan keterampilan dan pil penyembuhan tanah suci, itu akan memakan waktu dan akan sangat mahal. Lebih buruk lagi adalah menjelaskan betapa konyolnya situasi yang menyebabkan apa yang terjadi. Gihara kemudian melihat pedang itu, yang kehilangan properti pengumpulan elemen api begitu dia berhenti menuangkan energi surgawi. Apakah seperti ini seharusnya pedang tingkat awal emas? Saat itu terjadi, Francis merasa ingin menangis. Kedua senjata itu berada di level awal emas, jadi mengapa pedangnya kalah begitu parah seperti itu? Dia bisa menerima jika pedangnya rusak sampai batas tertentu. Tapi dia tidak percaya bahwa itu dipotong seperti kertas. Tiao, Gihara, dan Francis menatap Ryan tepat setelah salah satu dari mereka bertanya, apa yang kamu lakukan pada senjata ini? Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya, malu. Maaf, aku seharusnya memperingatkanmu bahwa itu mungkin akan menghancurkan pedang Francis. Ryan kemudian menepuk bahu Francis dan berkata, jangan khawatir. Saya akan membayar bahan yang Anda gunakan dalam pedang. Tidak perlu marah. Mulut Tiao, Gihara, dan Francis berkedut setelah mendengar itu. Siapa yang peduli dengan pedang itu? Kami ingin tahu tentang pedangmu, idiot. Ryan mengerti setelah itu. Oh, pedang. Itu dibuat dengan metode pengumpulan elemen, sehingga dapat mengumpulkan elemen api saat Anda menuangkan energi surgawi ke dalamnya. Bukankah aku sudah mengatakannya?
Tidak. Gihara menggelengkan kepalanya sebelum berkata, bahkan jika metode elemen gatheringmu dikalahkan, itu seharusnya tidak bisa memotong pedang Francis dengan mudah. Saya akan mengerti jika mereka bentrok dan pedang pecah. Tapi fakta bahwa pedangmu menembus pedangnya seperti mentega benar-benar di luar perkiraan. Ini bukan level pedang level awal emas lagi. Itu pasti di tingkat menengah emas dan sangat dekat dengan tingkat tinggi emas pada saat itu. Mendengar itu, Ryan memandang Gihara seolah dia idiot. Apa yang kamu katakan, Penatua Gihara? Ini jelas merupakan pedang tingkat awal emas. Hanya saja itu sedikit lebih kuat dari yang normal. Petik 2. Sedikit. Mereka merasa ingin menangis. Apakah ini yang kamu sebut sedikit? Lalu, apa yang kamu sebut pedang yang kuat? Ryan berpikir mereka melebih-lebihkan. Kalian lupa bahwa pedangku hanya memotong pedang Francis karena kultivasi Penatua Tiao dan Gihara jauh lebih tinggi daripada pedang itu sendiri. Dalam keadaan normal di mana kedua pembudidaya memiliki kekuatan yang identik dengan persyaratan pedang, pedang saya akan membutuhkan setidaknya 10 atau lebih bentrokan sebelum mematahkan pedang Francis. Petik 2. 10 atau lebih bentrokan. Itulah yang kami sebut dikuasai, idiot. Kenapa kamu tidak pergi dan mati saja? Mereka semua berpikir secara bersamaan. Namun, mata Tiao dan Gihara berbinar setelah itu. Apapun yang Ryan lakukan dengan pedang ini, mereka harus mencari tahu. Gihara kemudian menatap Ryan dan berkata, ngomong-ngomong, kamu lulus ujian. Saya pergi. Oh, benar. Saya akan memberi tahu para pekerja di konter bahwa Anda lulus ujian. Berikan saja lencanamu kepada mereka, dan mereka akan menyelesaikan proses penambahanmu ke Blacksmith Hall and Guild. Asterisk. Ryan bahkan tidak bisa melihat gerakan Gihara sebelum dia menghilang dari ruangan. Yah, Tiao tidak jauh berbeda. Hal yang sama berlaku untukmu, Franciscus. Anda menempa pedang yang bagus. Jangan khawatir tentang itu pecah. Anda hanya kurang beruntung. Kalau begitu, sampai jumpa. Dan dengan itu, Tiao menghilang seperti asap juga. Francis tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Hanya kurang beruntung. Yah, kurasa begitu. Siapa yang akan menemukan pedang konyol seperti itu secara normal? Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berjalan keluar dari bengkel. Dia sudah melihat bagaimana akal sehat tidak bekerja pada si kembar selama perekrutan, jadi dia memutuskan untuk berpikir ini hanyalah salah satu dari momen-momen itu. Terserah, setidaknya aku lulus ujian. Ryan mengangguk setuju. Hal yang sama berlaku untukku. Ryan segera keluar dari bengkel dan memberikan lencananya kepada pekerja di sana. Bisakah Anda menyampaikan pesan kepada Penatua Tiao agar dia tidak melupakan kesepakatan kita? Pekerja itu mengangguk karena tidak aneh bagi pandai besi baru untuk melakukan kontak dengan para tetua Aula. Dengan itu, Ryan akhirnya menjadi bagian dari Blacksmith Hall. Bab 1185, bekerja. Ryan kemudian menghubungi Roan untuk menceritakan apa yang telah dilakukannya. Roan mau tidak mau bertanya sebagai tanggapan, apakah kamu tidak menunjukkan terlalu banyak? Kemungkinannya adalah ketika pandai besi itu menyadari bahwa mereka tidak dapat mereproduksi pekerjaan Anda, mereka akan mencoba memaksa Anda untuk mengungkapkannya. Ryan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu akan terjadi jika kita tidak memiliki latar belakang. Namun, dengan Penatua Eterian di pihak kita, saya ragu ada orang yang akan mencoba memaksakan apapun. Paling-paling, mereka akan memintanya untuk melihat apakah dia bisa membuat saya mengungkapkan metode penempaan saya. Roan harus mengakui bahwa Ryan benar dan tidak menanyakannya lagi. Setelah menyelesaikan itu, Ryan memutuskan untuk memasuki gudang Blacksmith Hall untuk belajar. Dia ingin melihat teknik apa yang mereka miliki di sana yang bisa dia gunakan. Sementara itu, kata-kata tentang Ryan dan Roan terus menyebar. Dalam kasus Roan, Orvi melakukan apa yang dia janjikan dan menyampaikan kata-katanya kepada beberapa murid negaranya. Secara alami, mereka menjadi sangat tertarik dengan kemampuan Roan dan ingin mencobanya. Hanya saja Roan tidak tersedia saat ini. Hal yang sama terjadi pada Ryan. Tiao menepati janjinya dan memberitahu para murid tentang Ryan dan metode penempaan barunya yang dapat mengumpulkan elemen tanpa prasasti. Murid-murid itu kemudian menyebarkan berita di sekitar sektor luar dan dalam tanah suci, menarik banyak telinga. Yah, mayoritas skeptis. Kenapa seorang murid datang dengan metode seperti itu sementara tanah suci dan persekutuan pandai besi tidak?
Hanya segelintir yang percaya. Waktu berlalu ketika si kembar terus belajar. Bagaimanapun, Tanah Suci memiliki banyak bahan pelajaran. Dalam kasus Roan, dia tidak hanya ingin menemukan teknik kultivasi tubuh baru untuknya dan Ryan. Dia ingin terlebih dahulu melakukan semua teknik dalam repositori tubuh dan kemudian merumuskan teknik khusus untuk si kembar. Dengan itu, Ryan adalah yang pertama keluar setelah memeriksa materi di repositori yang benar-benar dia pedulikan. Hanya saja ketika dia keluar dari gudang, pekerja itu datang untuk menyampaikan beberapa pesan kepadanya. Oh, jadi kamu akhirnya keluar dari sana. Pekerja itu kemudian memberikan Ryan slip giok, mengatakan kepadanya, sepertinya Anda memiliki beberapa pembudidaya yang ingin mencoba peralatan baru Anda, jadi saya memasukkan permintaan penempaan ke dalam slip giok. Lihatlah dan lihat pekerjaan mana yang akan Anda ambil. Petik 2. Ryan senang mendengar bahwa Tiao menepati janjinya. Segera, dia melihat ke slip batu giok untuk melihat apa yang diinginkan orang-orang itu. Namun, dia terkejut dengan sedikitnya jumlah permintaan. Saya pikir akan ada lebih dari itu. Pekerja itu mengangkat bahunya, berkata, tidak ada gunanya. Dari apa yang saya tahu, satu-satunya yang melihat senjata baru Anda adalah dua tetua dan Francis. Sejak hari itu, Penatua Tiao dan Gihara praktis menutup diri dari dunia luar, mencoba memahami bagaimana Anda memalsukan senjata itu. Tidak ada orang lain selain mereka yang memiliki akses ke pekerjaan Anda. Secara alami, mayoritas tidak percaya, berpikir bahwa itu mungkin penipuan atau apapun. Petik 2. Ryan mengerti setelah itu. Begitu, kau sepertinya punya banyak pengalaman dengan itu. Pekerja itu mengangguk. Lagi pula, aku telah bekerja untuk Balai Pandai Besi Tanah Suci selama 30 tahun terakhir. Saya bukan anggota, tetapi hanya konsentrasi besar energi surgawi di tempat ini yang membuatnya sangat berharga. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Jika itu dia pasti akan mengambil kesempatan ini juga. Sangat baik. Ryan kemudian memeriksa pesanannya sekali lagi sebelum berkata, aku akan menerima permintaan Kalamara, Sui, dan Polv. Permintaannya adalah perisai elemen api, katar elemen air, dan pedang elemen petir. Katakan pada Kalamara untuk pergi ke Blacksmith Hall karena aku akan membutuhkan elemen apinya selama proses penempaan. Pekerja itu terkejut mendengarnya. Kamu membutuhkan kehadiran pengguna untuk menempa peralatan pengumpulan unsur itu. Ryan tahu apa yang dipikirkan pria itu. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa melihat proses penempaan itu sendiri. Saya hanya akan memanggil mereka selama tahap pertama proses. Bagian yang sangat penting akan dilakukan oleh saya sendiri. Petik 2. Jika kamu berkata begitu, pekerja itu kemudian berbalik sambil berkata, aku akan memanggil Kalamari. Dia harus berada di sini dalam 1 jam paling lama selama dia di sekte. Jika dia pergi untuk misi atau sesuatu yang lain, saya akan memberitahu orang berikutnya dalam daftar untuk datang. Ryan puas dengan itu. Itu cukup bagus. Oh, hanya satu hal lagi. Saya memiliki bahan untuk menempa peralatan yang mereka inginkan. Namun, jika mereka memiliki preferensi tertentu, mintalah orang-orang itu untuk membawa bahan yang ingin mereka gunakan. Tentu saja, orang itu cepat, dan tidak butuh waktu lama sebelum Kalamara tiba di Blacksmith Hall. Ryan sudah berada di bengkel pribadi, siap untuk memulai pekerjaannya. Jadi, kamu sudah datang. Bagaimana kita akan melakukan ini? Materimu atau milikku? Kalamara senang Ryan langsung to the point. Milikku. Saya memiliki beberapa kilogram biji amakas vulkan yang telah saya kumpulkan untuk itu. Namun, sebelum Anda mulai, saya ingin membuat jaminan. Petik 2. Ryan mengerti apa yang dimaksud Kalamara. Kamu takut aku mungkin penipu dan akan menyia-nyiakan biji hasil jerih payahmu, kan? Sangat baik. Jika penempaan salah, saya akan membayar kembali biji atau memberi Anda bahan lain dengan level yang setara. Petik 2. Kalamara mengangguk, puas. Besar. Jadi, apa yang Anda butuhkan dari saya? Biasanya, Pandai Besi hanya memanggil pelanggan mereka ketika mereka menyelesaikan desain peralatan, bukan selama proses penempaan. Ryan menggelengkan kepalanya, berkata, agar perisai ini sempurna, elemen apimu sendiri diperlukan. Tentu saja, saya juga akan mengikuti desain yang Anda minta dalam permintaan. Petik 2. Cumi hanya bisa mengikuti arus. Yah, selama itu berfungsi seperti yang dikatakan rumor,
aku tidak keberatan sama sekali. Dengan mengatakan itu, mereka berdua mulai bekerja. Bab 1186, Lebih Kaya. Bagian pertama dari proses penempaan terjadi, seperti yang disebutkan Ryan. Kalamara menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memasukkan elemen apinya sendiri ke dalam perisai. Ryan juga menawarkan beberapa pemikirannya kepada Kalamara tentang desainnya, mengubahnya agar lebih beradaptasi dengan ciri-ciri Kalamara. Tentu saja, satu-satunya hal yang dilihat Kalamara adalah elemen api yang dia kumpulkan sedang dibawa pergi. Ryan memastikan bahwa dia tidak bisa melihat apapun tentang proses penempaan, untuk berjaga-jaga. Setelah bagian itu selesai, Ryan membawa Kalamara keluar dari bengkel pribadi dan melanjutkan proses penempaan. Ryan juga tidak takut orang lain melihatnya, karena stasiun kerja dilindungi oleh formasi yang mencegah pemindaian kekuatan jiwa dan rasa surgawi. Belum lagi Sister Orb setidaknya bisa memeriksa apakah ada jenis formasi lain yang digunakan di sana. Namun, Ryan mencapai bagian dari proses penempaan di mana dia berada di persimpangan jalan. Haruskah aku menggunakan sisa-sisa bumi pada bagian pertama ini? Menggunakan bahan paduan normal sudah cukup untuk membawa peralatan tingkat awal emas saya menjadi hampir setara dengan sesuatu di tingkat tinggi emas yang berkuasa. Jika saya melakukan itu, maka perisai ini hanya akan seperti sabit Roan dan bintang hitam saya yang baru. Itu pasti akan cukup kuat untuk melawan dengan peralatan tingkat tinggi emas, yang jauh lebih baik. Masalahnya adalah Ryan tidak memiliki banyak sisa bumi yang tersisa. Lagi pula, Kosel Srace telah menyingkirkannya karena mereka tidak menggunakan bahannya. Saya ingin tahu apakah mereka dapat mengumpulkan lebih banyak sementara itu. Namun, mereka memberitahu saya bahwa itu adalah proses yang cepat. Jika mereka melakukannya, mungkin juga tidak akan lebih dari beberapa kilogram. Saat itulah Ryan punya ide. Benar, kenapa aku tidak memikirkannya sebelumnya? Ini adalah iklan yang sempurna. Hahaha. Dengan pemikiran itu, Ryan segera mengambil beberapa sisa bumi yang dia miliki dan menggunakannya untuk membuat paduan. Benar saja, itu bekerja dengan sangat baik dengan vulkan ore milik Kalamara, seperti yang dilakukannya dengan tesnya yang lain. Ini benar-benar komponen dewa. Ryan keluar dari bengkelnya sekitar sehari kemudian. Dia ingin membuat perisai terbaik yang dia bisa, jadi butuh waktu lebih lama dari biasanya. Kalamara, jelas, ada di sana. Oh, kamu akhirnya keluar. Dia segera melihat perisai di tangan Ryan, dan matanya berbinar sebagai tanggapan. Cepat, cepat, berikan padaku. Apa yang, berikan padaku? Anda pasti sedang bermimpi. Apa kau tidak melupakan sesuatu? Ryan kemudian mengulurkan tangannya dan berkata, 100 peringkat 2 batu surgawi. Lewati itu. 100. Kalamara hampir muntah darah. Itu kurang lebih seluruh pendapatan dari 3 tahun mengambil misi untuk Tanah Suci. Tentu, ini adalah Tanah Suci. Namun demikian, batu surgawi di peringkat 2 atau lebih sulit didapat. Kau yang gila, tidak mungkin perisai ini sangat berharga. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Sekali, hahaha, apakah Anda tahu betapa beruntungnya Anda? Saya memutuskan jauh sebelumnya bahwa 3 peralatan pertama yang saya tempa adalah edisi khusus. Percaya atau tidak, saya menagih Anda harga peralatan umum. Edisi khusus ini biasanya berharga 300 batu surgawi peringkat 2. Tapi karena kamu dan 2 orang lainnya adalah klien pertamaku, aku membuat pengecualian. Apa? Anda harus keluar dari pikiran Anda. Apakah Anda pikir seseorang akan membayar Anda 300 peringkat 2 batu surgawi? Tidak peduli seberapa bagus metode elemental gatheringmu. Itu pasti tidak bernilai seperti itu. Dengan jumlah itu, saya bahkan bisa membeli peralatan tingkat tinggi emas yang sebenarnya. Hanya saja itu tidak akan berguna karena saya tidak memiliki kultivasi yang diperlukan untuk menggunakannya. Petik 2. Ryan mengangguk dan bertanya sebagai tanggapan, dan bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa perisai Anda ini setara dengan perisai tingkat tinggi meskipun itu pada tingkat awal? Bisakah Anda bayangkan berapa banyak keuntungan yang Anda miliki dalam pertempuran melawan seseorang dengan level Anda sendiri? Petik 2. Kalamara tidak bisa menahan tawa setelah itu. Hahaha, omong kosong. Tidak mungkin perisai ini sebagus itu. Jika ya, apalagi 300, saya akan memberi Anda semua 453 batu surgawi peringkat 2 yang saya miliki. Petik 2.
Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Oh, apakah begitu? Yah, sepertinya perbedaan antara peralatan yang dapat menampilkan kekuatan level tinggi saat masih berada di level awal jauh lebih berharga daripada yang aku prediksi. Ryan mendengar dari Gihara bahwa penilaiannya terhadap pedang itu seharusnya sekitar 100 peringkat 2 batu surgawi. Itu sebabnya dia pikir edisi spesialnya akan bernilai sekitar 3 kali lipat. Sepertinya dia meremehkan nilai peralatan tingkat awal emas yang bisa menandingi peralatan tingkat tinggi emas yang berkuasa. Ryan kemudian menawarkan, ayo lakukan seperti ini. Saya akan membiarkan Anda menguji perisai saya ini sehingga Anda dapat memahami kekuatannya secara langsung. Jika ternyata itu benar-benar sebagus level tinggi, maka Anda harus membayar saya itu. Petik 2. Ini, Kalamara terkejut dengan kepercayaan diri Ryan. Namun, dia pulih dengan cepat. Dan bagaimana jika tidak? Ryan mengangkat bahu dan menjawab, saya akan memberikan perisai ini kepada Anda secara gratis. Kalamara menganggapnya aneh. Dia hanya bisa berbohong dan mengatakan bahwa perisai itu tidak mencapai level yang disebutkan Ryan. Namun, oh, ngomong-ngomong, tambah Ryan. Sebaiknya kau tidak mencoba berbohong padaku. Bagaimanapun, saya akan membuat lebih banyak edisi khusus. Anda tidak benar-benar berpikir Anda akan dapat menyembunyikan kebenaran ketika edisi khusus lainnya menunjukkan bahwa saya tidak salah, bukan? Petik 2. Kalamara hanya bisa merasakan dingin di punggungnya setelah itu. Reputasi sangat berarti di Tanah Suci. Setidaknya itu berlaku untuk para pembudidaya jalan lurus. Jika itu benar-benar terjadi dan orang lain tahu dia berbohong, Saya seorang murid Tanah Suci. Jika itu pada level yang Anda sebutkan, saya pasti akan membayar harganya. Dia tidak bisa mundur lagi. Nah, Kalamara juga tidak melihat bagaimana dia bisa berakhir di pihak yang kalah. Jika perisai Ryan benar-benar sebagus yang dia katakan, 453 batu surgawi peringkat 2 masih akan sangat murah. Berikan perisai itu padaku. Saya akan mengundang seorang teman untuk mengujinya dan memberi tahu Anda hasilnya. Ryan mengangguk dan melewati perisai itu. Sekitar 2 jam kemudian, Ryan menjadi 453 peringkat 2 batu surgawi lebih kaya. Bab 1187, apa alasannya? Ryan melakukan hal yang sama dengan 2 klien berikutnya, yang akhirnya membayar batu surgawi juga. Dengan itu, Ryan akhirnya kehabisan sisa bumi. Itu tidak masalah. Hal yang baik tentang menjadi bagian dari Tanah Suci adalah bahwa mereka memiliki banyak bawahan untuk mengambil tugas untuk para murid dan tetua. Itu masuk akal karena orang-orang itu juga bisa tinggal di Tanah Suci. Hanya saja mereka tidak memiliki akses ke fasilitas atau sumber daya. Mereka harus mendapatkan semuanya sendiri. Namun demikian, itu sama dengan pekerja di Blacksmith Hall. Hanya konsentrasi besar energi surgawi karena pembuluh darah surgawi yang tak terhitung jumlahnya pasti sepadan. Namun, Rowan segera membantah gagasan itu ketika Ryan memberitahunya. Jangan kirim siapapun ke sana, nanti jadi jelek. Mengapa? Ryan bertanya sebagai tanggapan. Bahkan jika pandai besi dari Tanah Suci mengetahuinya, mereka tidak akan tahu bagaimana menggunakan sisa-sisa bumi. Rowan menggelengkan kepalanya, berkata, mereka tidak akan tahu, tetapi itu tidak berarti mereka tidak akan mencoba. Itu berarti bahwa mereka akan menawarkan lebih dari apa yang Anda lakukan kepada mereka. Kasus terburuk, mereka akan menangkap anggota desa itu, dan kamu tidak akan pernah menemukan anggota lain dari desa Kosel Serace di sana lagi. Ah, Ryan harus mengakui bahwa Rowan benar. Lalu, aku ingin tahu apakah aku harus pergi ke sana sendiri. Saat itulah Ryan punya ide. Oh, benar, ini adalah tugas yang sempurna untuk diberikan kepada Kentucky. Rowan merenungkannya sebentar dan menggelengkan kepalanya. Jika Kentucky berada di alam transisi, maka saya akan setuju dengan itu. Namun, apakah Anda pikir Anda dapat membuat Kentucky terbang ke kota sendirian menggunakan formasi teleportasi? Semua pembudidaya di sana akan berpikir dia adalah binatang buas dan serangan iblis yang buas. Bahkan jika dia berbicara dengan mereka, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi? Anda sebaiknya membiarkan dia tinggal di Lukimira untuk terus berkultivasi. Pada akhirnya, Ryan hanya bisa menghela nafas sebagai tanggapan. Well, kurasa aku harus ke sana sendiri. Itu tidak terlalu menjadi masalah. Anda memiliki lencana Tanah Suci,
sehingga Anda dapat menggunakan formasi teleportasi dari seluruh benua Huring secara gratis. Jika Anda berteleportasi ke formasi terdekat, tidak akan memakan waktu lebih dari 2 atau 3 hari untuk melakukan perjalanan pulang pergi, kata Rowan kepadanya. Ryan harus mengakui bahwa Rowan benar. Yah, kurasa aku hanya bisa melakukan itu. Ryan tidak memiliki hal lain untuk dilakukan di Aula Pandai Besi setelah menyelesaikan peralatan ketiga. Dengan mengatakan itu, dia tidak membuang waktu dan segera pergi ke aula formasi teleportasi. Benar saja, dia tidak perlu membayar apapun sebelum dia diteleportasi. Tentu saja, Ryan memastikan untuk menggunakan penampilan yang berbeda begitu dia tiba di kota dengan formasi teleportasi. Juga, Ryan tidak benar-benar diteleportasi ke kota terdekat. Sebaliknya, dia tiba di tempat lain dan kemudian menyembunyikan fakta bahwa dia adalah bagian dari Tanah Suci. Kemudian, dia membayar dengan batu surgawi untuk diteleportasi ke kota terdekat dengan desa Kosels. En ragu apakah Ryan akan kembali, tetapi dia menyimpan sisa-sisa bumi, seperti yang diperintahkan Ryan. Melihat Ryan muncul setelah beberapa bulan benar-benar membuatnya gembira. Hal yang sama dapat dikatakan untuk anggota desa lainnya. Jadi kau tidak berbohong. Anda benar-benar kembali. Batu surgawi Ryan sangat membantu desa, jadi mereka jelas menyukainya. Ryan tertawa sambil menepuk bahu En sambil berkata, hahaha. Bagaimana bisa aku tidak? Bukankah aku sudah memberitahumu? Sisa-sisa bumi Anda terlalu penting bagi saya. Namun, pastikan Anda merahasiakannya, mengerti? Petik 2. En tidak keberatan. Banyak orang, termasuk anggota dari persekutuan Pandai Besi, melihat sisa-sisa bumi di desanya, tetapi mereka tidak menemukan kegunaannya. Hal terakhir yang dia butuhkan adalah agar Ryan berhenti membelinya dari mereka karena dia membuka mulutnya. Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku. Ryan mengangguk, puas. Nah, karena kamu tidak membuang sisa-sisa bumi lagi, berapa banyak yang kamu kumpulkan? En tersenyum dan meminta salah satu warga desanya untuk membawa karung besar. Hehe, dengan batu surgawi terakhir yang Anda berikan kepada kami dapat menggunakannya untuk mengolah anggota desa terbaik kami dengan jauh lebih efisien. Akibatnya, mereka akhirnya mengumpulkan lebih banyak sisa bumi. Petik 2. Mata Ryan berbinar saat dia mengukur berat karung itu. Wow, Anda mendapat 21 kilogram hanya dalam beberapa bulan ini. Saya bisa membuat setidaknya 10 peralatan dengan semua ini. Ryan segera mengeluarkan batu surgawi dari alam dimensi, dan dia bahkan memberikan bonus. Di sini, saya juga memberi Anda 10 batu surgawi peringkat 2 sebagai hadiah atas kesetiaan Anda. Apa? Mata En hampir keluar dari rongganya ketika dia merasakan jumlah energi surgawi yang menggelikan yang berasal dari 10 batu itu. Ini terlalu berlebihan. Kami tidak bisa menerimanya. Ryan menarik tangan En dan meletakkan batu di sana. Jika saya memberitahu Anda bahwa Anda pantas mendapatkannya, itu karena Anda benar-benar pantas mendapatkannya. Percayalah, saya melakukan lebih banyak karena sisa-sisa bumi Anda. En senang bahwa Ryan merasa seperti ini tentang dia dan desanya. Namun, dia masih mendorong batu itu kembali ke Ryan, berkata, kami tidak bisa menerimanya. Bukannya kami tidak mau, tapi itu hanya akan menimbulkan masalah. Menyebabkan masalah. Ryan menjadi bingung. Maksudmu itu akan menghasilkan perselisihan internal. Mendengar kata-kata Ryan membuat anggota desa lainnya menyipitkan mata sebagai tanggapan. Jelas, mereka tidak menyukai apa yang dikatakan Ryan. Tentu saja, En mengerti mengapa Ryan berpikir seperti itu, karena itu adalah hal yang normal di alam dewa. Tenang, semuanya. Anda harus tahu bagaimana dunia luar, jadi masuk akal jika Sir Ryan punya ide seperti itu. Petik 2. Setelah itu, En kembali menatap Ryan dan berkata, bukan itu. Saya dapat menjamin bahwa tidak seorang pun di desa kami akan mencoba mencurinya untuk kebaikan mereka sendiri. Kami Kosels, yang tidak bisa meninggalkan tempat ini karena alasan yang jelas. Jika kita berani memikirkan sesuatu seperti perselisihan internal, pada dasarnya kita akan membuat desa kita punah. Ryan tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi minta maaf. Maaf, semuanya, aku salah bicara. Melihat tindakan tulus Ryan langsung meredakan suasana. Bagaimanapun, dia masih bingung, jadi dia bertanya, lalu, apa alasannya? Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kematian,
Dan aku chapter 1188 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 1 Januari tahun 2022 Lea VA komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus allied mode, of perbaikan kata. Bab 1188, lapisan 3. En menghela nafas sebelum berkata, faktanya, ada dua. Pertama, pembudidaya lainnya. Tidak banyak yang melewati tempat ini, tetapi hal itu terjadi sesekali. Anda dan saudara Anda adalah contoh yang sangat baik. Seperti yang dapat Anda bayangkan, tidak semua orang berterus terang seperti Anda. Jika mereka mengetahui bahwa kita memiliki beberapa batu surgawi peringkat 1, itu satu hal. Paling-paling, kita akan dirampok, tapi itu saja. Selama kita tidak melawan, biasanya kita akan baik-baik saja. Namun, jika batu surgawi peringkat 2 ditemukan di tempat seperti ini, saya bahkan tidak ingin membayangkan apa yang bisa terjadi. Jangan lupa bahwa karena keterbatasan ras kita semua memiliki kultivasi yang rendah. Aku yang terkuat, hanya berada di alam transformasi jiwa. Ryan hanya bisa menghela nafas setelah itu. Realm of Gods adalah ranah yang kuat. Menjadi serakah itu normal. Melihat wajah yang lain, sepertinya mereka tidak memiliki kenangan indah tentang pembudidaya lain pada umumnya. Tentu saja, tidak semua orang seperti itu, tetapi kemungkinan tidak berpihak pada mereka. En melanjutkan, yang kedua adalah binatang iblis. Seperti yang Anda tahu, tempat ini tidak jauh dari wilayah binatang iblis. Binatang iblis hidup di alam, jadi mereka lebih sensitif terhadap energi surgawi. Menyimpan batu surgawi peringkat 2 di sini pasti akan menarik indera mereka cepat atau lambat. Binatang iblis yang bisa merasakan energi surgawi dari jarak sejauh ini jelas bukan sesuatu yang bisa kita tangani. En kemudian tersenyum pada Ryan saat dia menyimpulkan, meskipun demikian, kami semua berterima kasih atas niat baikmu. Semua orang setuju dengan En. Wah, andai saja orang lain sepertimu. Hei, jangan memaksakan keberuntunganmu. Kami senang dengan batu surgawi peringkat 1. Seiring waktu, kami akan dapat memperkuat anggota terbaik kami untuk membantu mempertahankan desa. Yah, beberapa pembudidaya lain yang mampir juga tidak menimbulkan masalah, meskipun kebanyakan dari mereka suka bertindak arogan. Itu sudah cukup bagus, jadi jangan mengeluh tentang itu. Ya, apakah Anda ingat terakhir kali binatang iblis tahap 6 datang? Itu adalah masalah besar. Berapa banyak yang mati di sana? Setelah semua itu, Ryan tidak bisa tinggal diam lagi, berkata, "Iya, sepertinya aku harus tinggal di desa beberapa hari lagi dari yang aku rencanakan." En menatap Ryan, bingung. Untuk apa? Bantu kami melindunginya. Jangan khawatir, masalah seperti itu tidak terjadi setiap hari. Kami akan menyimpan sisa bumi untuk Anda karena tidak ada orang lain yang menginginkannya. Kembalilah ke Anda, saya kira saya bahkan tidak tahu dari mana Anda berasal. Hahaha. Ryan tersenyum tapi tidak berkomentar. Karena betapa terpencil dan lemahnya desa ini, mereka tidak akan mengerti apa itu tanah suci Huring. Bukan itu. Teruslah mencari, dan kamu akan mengerti. Segera, Ryan menggunakan cincin spasialnya dan mengeluarkan banyak material. Ryan menyimpan banyak hal di cincin spasialnya untuk saat-saat seperti ini, di mana dia tidak dapat mengakses alam dimensi permata jiwa. Lagi pula, dia terlalu jauh dari Rowan saat ini. Semua fitur alam dimensi permata jiwa diblokir karena jarak satu sama lain. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berbicara dengan Sister Orb. Belum lagi bahkan fitur ini masih sangat baru, sebuah keuntungan ekstra dari upgrade Soul Connection rank terakhir. Setelah itu, dia mengambil Demon Beast yang dia sewa dari Beastaming Guild dan terbang mengelilingi desa. Pasti desa kecil. Namun, saya lebih baik membuat sesuatu yang akan bertahan lama. Ryan merenungkannya sebentar dan mengangguk, bergumam, baiklah, triple layer akan berhasil. Burung setan Ryan mendarat beberapa saat kemudian sebelum Ryan segera mulai bekerja. En senior, aku perlu mengambil kediamanmu di tengah desa. Maaf tentang itu. Apa? En dan yang lainnya terkejut. Apakah Ryan tiba-tiba memutuskan untuk memerintah mereka? Tidak, sepertinya tidak demikian. Mengapa Anda membutuhkan tempat tinggal saya? Yah, En tidak memiliki banyak keterikatan padanya. Itu di tengah karena itu adalah tempat terbaik baginya untuk mengawasi desa.
Selalu seperti ini baginya dan para pemimpin desa sebelumnya. Ryan tersenyum saat dia menggunakan Divine Sense-nya untuk menceritakan rencananya kepada En dan yang lainnya. Inti dari formasi 3 lapisan tingkat awal emas. En memang tahu formasi apa itu, tentu saja. En bahkan tahu sedikit dan menggunakan yang sangat sederhana di desa itu sendiri. Namun, apalagi formasi 3 lapis pada level itu, dia bahkan tidak bisa membangun formasi 2 lapis tingkat perunggu. Itulah betapa terbatasnya pengetahuannya tentang itu. Lagi pula, dia hanyalah perunggu tingkat menengah yang mempelajarinya sendiri. Ryan tertawa setelah melihat ekspresi En dan bertanya, "Apa? Anda tidak menginginkannya? Baiklah, aku akan pergi kalau begitu." "Tunggu, tunggu, tunggu." En segera menghentikan Ryan di sana. "Kami menginginkannya. Anda bahkan tidak perlu membayar batu surgawi. Jika Anda membangun hal seperti itu untuk kami akan memberi Anda semua sisa bumi kami selama 100 tahun ke depan secara gratis." Ryan menggelengkan kepalanya, berkata, "Saya membangun formasi karena saya mau. Itu tidak ada hubungannya dengan kesepakatan kita." "Tidak, kurasa memang begitu. Saya tidak hanya membantu Anda tetapi juga diri saya sendiri. Menjaga desa Anda dan anggotanya tetap aman jelas akan menghasilkan lebih banyak sisa bumi di masa depan." Petik 2. En tidak bisa menemukan alasan untuk menyangkal itu. Yah, itu benar, kurasa. Tetap saja, ini terlalu banyak. Seberapa mahal hal seperti itu? Petik 2. Ryan mengangkat bahunya sebagai tanggapan, berkata, "Percaya atau tidak, 10 batu surgawi peringkat 2 yang saya tawarkan kepada Anda seharusnya cukup untuk membayar master formasi untuk melakukannya. Namun, itu akan menjadi ide yang buruk untuk membiarkan orang lain pada tingkat seperti itu tahu bahwa Anda memiliki batu-batu itu. Bagaimanapun, silakan dan kosongkan tempat tinggal Anda. Saya akan mengerjakan hal-hal lain selama itu." Petik 2. Sebelum En bisa mengatakan apa-apa lagi, Ryan dan barang-barang yang dibawanya menghilang seperti asap. Tentu saja, En tidak membuang waktu sebelum melihat orang-orang lainnya. "Cepat, cepat, bantu aku mengeluarkan semuanya. Farlis, aku akan makan di rumahmu malam ini." Hahaha. Farlis adalah nama wakil pemimpin suku, seorang Kosels di tahap akhir dari alam baru lahir. Hahaha. Datang-datang. Saya akan memberitahu istri saya untuk membuat makanan tambahan. Kami dapat memikirkan di mana harus membangun tempat tinggal baru untuk Anda setelah dermawan kami menyelesaikan pekerjaannya. Petik 2.